Bring out the show. Bismillahirrahmanirrahim, bringing out the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sis, selamat datang di podcastnya Hijrah Sistanya Moza Indonesia. Bersama saya Ica, kita di sini akan membahas kisah-kisah yang sedang viral, terutama di Indonesia nih, sista-sista dimanapun berada. Kita di sini akan membahas dan juga kita akan merespon menurut pandangan Islam versi Moza Indonesia. Sekarang Ica nggak sendiri nih sista. Ica nggak sendiri, Ica ditemani oleh seorang wanita yang luar biasa. Beliau ini seorang istri, ustazah juga, beliau mengajar ngaji di Moza Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Teh Selin Nur Hidayah. Masya Allah. Apa kabar Teteh? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Aduh, kesibukan Teteh sekarang apa sih? Aduh, enggak sibuk sih. Menyibukkan diri ya. Menyibukkan diri aja sih. Paling ya di rumah apa sih ya sebagai istri aja. Terus beberapa hari dalam seminggu juga ngajar, paling gitu aja sih. Sama jualan online juga belum terlalu sibuk ya. Masya Allah. Dengar-dengar nih ya, Teteh tuh sibuk nulis juga, bener gak sih? Nulis baru sekarang sih, baru sibuk berusaha menyibukkan diri dengan nulis. Masya Allah. Karena emang suka nulis, basicnya suka nulis. Saya suka baca juga. Iya. Jadi ini langsung ngobrol aja ya kita. Iya, langsung ngobrol aja. Santai aja di sini, Mate. Jadi emang saya tuh tiap tahun tuh punya resolusi, apa ya bahasanya, resolusi buku resolusi ya. Iya. Jadi punya target, misalnya tahun ini berapa buku yang dibaca kayak gitu. Misal Januari kemarin buku apa aja yang mau saya baca, Februari juga kayak gitu. Sebenarnya bacanya itu tujuannya karena saya suka nulis itu suka nulis. Jadi tapi suka nulis ya pertamanya. Iya, karena suka nulis itu, kalau misalnya nggak banyak baca, jadi nanti mentok gitu Teh Ica. Iya, Aduh naon deui nu bade ditulis gitu. Makanya referensinya itu ya perbanyak baca. Sebenarnya bacanya nggak ini sih, nggak yang berat-berat kayak misalnya novel. Terus sekarang bulan ini Februari saya lagi baca novelnya Asma Nadia sama novelnya Habibur Rahman El Siroji. Masya Allah. Tanya dong, judulnya apa? Judulnya apa? Kalau yang Habibur Rahman atau Kang Abik itu judulnya yang saya sebenarnya ini udah baca waktu SMA, tapi saya baca lagi karena saya punya project nulis yang temanya itu hampir sama. Jadi saya pengen tahu nih gaya bahasanya tuh nanti saya bisa ikut kemana gitu. Judulnya itu yang Pudarnya Pesona Cleopatra. Ini tentang rumah tangga. Masya Allah. Karena Ica belum baca. Nanti aku rekomendasiin. Oke. Nah, untuk yang Asma Nadia ini saya baru baca sekarang dan tadi juga saya baca itu sebelum kesini saya sempat baca sekitar dua kisahnya. Jadi dia itu kumpulan kisah gitu, satu bukunya, dan Masya Allah itu sebelum kesini saya sampai nangis bacanya karena ini bukunya keren. Kenapa? Karena sudut pandangnya beda. Biasanya Asma Nadia kan beliau itu Bunda Asma Nadia beberapa nulis tentang catatan hati seorang istri, terus catatan hati di penghujung apa pokoknya tentang istri-istri kayak gitu ya. Nah, ini bukunya judulnya, tebak coba tahu nggak? Apa? Istri Kedua. Ya Allah, kita kok baca ya. Jadi judulnya apa sih, Bunda Asma Nadia itu pengen melihat sudut pandang dari istri kedua. Jadi kemarin itu katanya yang catatan hati seorang istri itu kan sempat disinetronkan ya, dibikin film juga gitu ya, tapi sinetron gitu. Katanya banyak dari pihak-pihak istri kedua yang merasa kok terlalu menyudutkan kayak gitu. Makanya Bunda Asma Nadia itu mengambil sudut pandang dari istri keduanya. Dan itu saya bacanya baru 2 halaman karena baru selesai Cleopatra ya saya tuh terus ke buku ini. Masya Allah itu walaupun saya tidak mau gitu ya menjadi dan ada di rumah tangga saya, tapi luar biasa gitu. Pas bacanya ternyata memang dunia itu nggak cuma tentang hitam putih. Ya Allah. Nggak cuma jangan nangis. Sedih Teteh. Kan belum diceritain ya gitu loh pokoknya. Jadi lagi baca-baca pengen nulis gitu. Doain ya Teh Ica semoga bisa punya buku kayak Teh
dini Iya, gitu ya. amin, Pengen punya buku sendiri. Iya. Dan Masya Allah ya Teteh ya, Teteh begitu sangat tegar ya bisa baca. Enggak juga ya, tak nangis ya. Istri kedua ya. Iya, karena jadi itu sudut pandang ceritanya tentang istri kedua, tapi banyak dari sudut pandangnya teh POV-nya itu entah dari point of view-nya tuh entah itu dari anaknya atau dari istri pertamanya atau bahkan dari istri keduanya itu. Tapi di buku ini tuh kita tahu ternyata ada loh yang berhasil dengan poligaminya gitu. Meskipun kita sendiri tuh tahu gitu, poligami itu metode sama dengan monogami. Bukan berarti harus aku mah pengen sunnah Rasul banget loh gitu. Pengen sunnah Rasul banget ya loh, misalnya mau poligami gitu mau ya. poligami padahal sholat subuh ge keberangan misalnya gitu ya, kan itu nggak make sense ya. Nah di sini tuh meskipun kita dilihatkan ini metode gitu, entah itu ada rumah tangga yang berhasil dengan monogaminya dan ada rumah tangga yang berhasil dengan poligaminya. Nah Asma Nadia itu memperlihatkan, yang catatan hati seorang istri itu memperlihatkan ini rumah tangga yang gagal dengan poligami. Nah di istri kedua ini beliau itu menceritakan kisah-kisah di mana ada ternyata rumah tangga yang berhasil dengan metode poligami. Dan itu kayak ternyata emang ini tuh pilihan. Dan pas banget ya, buku yang sedang Teteh baca pas banget sama tema yang mau kita bahas. Oh gitu. Iya. Kita mau bahas poligami. Temanya itu Teteh ya. Tema kita adalah kendalikan layanganmu dengan ilmu, jangan biarkan putus tak menentu. Yang lagi viral itu loh Teh. Sekarang lagi viral kan ya. Sekarang lagi viral dia ya. Layangan putus, si putus-putus itu ya. Aris ya. Sebenarnya cerita ini udah lama sih ya. Sebenarnya beberapa tahun belakangan. Sekarang dibikin seriesnya tuh Teh. Filmnya ya, Mbak Kinannya diperankan oleh Putri Marino ya. Terus juga Mas Arielnya sama Babang Tampan, Mas Aris ya sama Babang Tampan, Reza Rahardian, dan Mbak Lidianya Anya Geraldine itu Teh. Aduh, pokoknya ya bikin emak-emak greget sampai viral tuh Teh di TikTok ya. Emak-emak setelah nonton itu jadi was-was gitu ya, parno, ngecek-ngecek HP suaminya gitu ya. Nah, kalau Teteh gimana nih pendapat Teteh? Jadi itu kan series kemarin yang ramai itu ya. Sebenarnya saya cuma nonton beberapa episode karena nggak semuanya, karena kalau nggak salah di 4 episode itu sudah mulai mengganggu psikis saya. Jadi Teh Ica percaya nggak percaya setelah nonton ini, yang tadi kata Teh Ica bilang banyak perempuan yang kemudian menjadi was-was atas dirinya, atas suaminya. Saya juga kayak gitu. Makanya saya mengambil keputusan, saya cut aja nih. Saya tutup aja nih pintunya gitu ya. Kalau saya pribadi kalau udah ngerasa nggak kuat, buat apa sih, kayak istilahnya kayak gini. Kalau misalnya kita tahu mau masuk angin, pakai jaket deh. Betul. Terus pintu tutup deh. Jangan biarin angin jangan biarin angin masuk. Geus nyaho awak teh ipis gitunya. Ini malah hujanan misalnya tanya. Geus nyaho gitu gampang masuk angin, malah hujanan. Aku kuat misalnya. Kan itu malah ngundang gitu ya. Malah ngundang penyakit gitu ya. Nah, saya pribadi daripada ngundang penyakit mending di-cut aja gitu. Mending di-cut, saya nggak nonton lagi karena udah mulai saya was-was. Terus saya juga sempat berantem, gak berantem sih. Kalau berantem itu dua pihak ya. Ini saya doang yang wang gitu. Suami diam. Suami aja diam. Mungkin kalau saya sekarang mikirnya kayaknya kemarin tuh suami saya mikir, "Ya kunaon budak tiba-tiba gitu." Tiba-tiba gitu. Nah, jadi saya sebenarnya nggak nonton gitu. Karena ya mau nggak mau ternyata berpengaruh juga ke psikis kita gitu. Nah, dari itu Teteh kita bisa ngambil hikmah nggak sih Teh? Banyak sih Teh Ica, banyak banget hikmahnya. Jadi kayak misalnya kemarin itu sebenarnya suami juga pernah nanya, "Neng cenah, menurut Neng kenapa si series ini teh lebih ngehits daripada Indosiar dan sebagainya gitu ya?" Kan di Indonesia ya ku menangis. Sama ya, padahal itu orang ketiga juga. Sama. Dan
dan ngehits juga di antara ibu-ibu. Tapi kenapa sih di series ini lebih ngehits? Karena menurut saya nih Teh Ica, si series ini lumayan realistis. Si Arisnya di sini nggak kayak suami-suami di Indosiar. Kalau suami di Indosiar itu emang bejat banget kayak sangat bejat. Kayak udah tahu lo miskin gitu ya, terus nggak tahu diri, udah tahu miskin banget untuk kasep-kasep teuing gitu. Tapi hayang poligami gitu ya. Terus ke istrinya teh pulang-pulang teh apa kamu gitu ya, pokoknya yang kayak gitu ya. Iya. Sedangkan si Aris itu digambarkan dia manipulatif di situ, manipulatif, terus playing victim di situ. Itu udah realistis banget. Emang kebanyakan suami-suami yang nggak tahu diri di realistisnya itu mereka biasanya manipulatif. Mereka nggak tegas, nggak terang-terangan bilang, aku adalah suami, enggak. Mereka malah memutar balikan fakta. Kayak misalnya si Aris itu di episode pertama dia manipulatif banget gitu. Kayak dia tahu salah, gimana caranya itu istrinya merasa salah. Iya, dan bilang kamu gila ya. Kamu gila ya? Iya, yang gila. Bilang kan istrinya manipulatif kan, kayak misalnya, nah kayak cowok-cowok manipulatif tuh kayak misalnya ini juga nggak boleh sebenarnya dalam Islam Teh Ica. Kayak misalnya ada suami yang tidak bisa mempertahankan kesetiaan dia, terus dia bilang ke istrinya, aku lihat cewek lain itu karena kamu sudah tidak cantik lagi misalnya, atau kamu sekarang sudah seperti galon misalnya, udah gede aku gitu seperti galon karena misalnya gitu ya, atau misalnya gitu ya. Ya itu kan manipulatif. Contoh misalnya ya, contoh gitu ya, atau misalnya karena kamu tidak bisa menjaga diri kamu gitu, misalnya jari-jari kamu karone. Mau nih Danca, nonton ini saya nggak sakit ya, takutnya aku eta tes kunaon connect gitu ya. Ini sanes eta mah. Ini habis menjalankan ibadah saya sebagai istri. Masya Allah. Marud. Apa ya? Marud tuh bahasa Indonesia. Di sini paru dan itu ya, menghaluskan. Infus water buat Masya Allah. Nah, terus apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Banyak sebenarnya Teh Ica. Jadi kayak misalnya ada yang nanya gini, sebenarnya si Lydia di sini itu dia itu pelakor, terus hukumnya gimana? Iya. Kayak gitu. Nah, Teh Ica yang harus diketahui, yang diperbolehkan dalam Islam adalah poligami ya. Bukan kalau pelakor nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu nggak ada izin istri pertama. Sebenarnya bukan masalah izin, Teh Ica. Apanya, Teh? Kalau izin sebenarnya secara syariat itu suami itu nggak terlalu nggak harus izin sebenarnya. Tapi emang adabnya lebih baik izin. Jadi bukan izin, mengkondisikan anak-anak dan istrinya. Oke. Jadi kayak misalnya kayak apa bedanya pelakor dengan istri kedua? Kalau istri kedua itu pertahanan rumah tangga antara suami dan istri pertamanya itu tetap utuh. Sedangkan pelakor itu sendiri kan perebut laki orang dan menghancurkan sih biasanya ya. Dan menghancurkan. Nah, itu nggak boleh di dalam Islam, itu nggak boleh. Rasulullah bilang, saya lupa hadisnya, Rasulullah bilang kalau misalnya menghancurkan rumah tangga saudaramu itu tidak boleh bilang. Dan ada satu hadis ini saya ingat, pasti Teh Ica juga mungkin sudah pernah dengar. Iya. Ini ada di hadis Arba'in. Ini sering banget teman-teman kita tahu. Jadi matan hadisnya atau bunyi hadisnya gini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak disebut beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, si Lydia itu mikir nggak? Nah, perasaan Mbak Kinan ya. Lydia dan juga Lydia lain gitu ya. Tapi katanya Lydia juga merasa sedih gitu ya, tadi akui. Makanya posisinya itu harusnya dia mikir, ketika dia di posisi istri pertama yang kemudian rumah tangganya hancur. Apakah dia menjadi ikhlas, menjadi ridho gitu? Dia mau misalnya tiba-tiba mau ada rumah tangganya tuh dihancurkan oleh perempuan lain. Nah, itu kan tidak boleh. Jadi kayak misalnya kayak gini Teh Ica, aku tuh kalau misalnya nyubit Teh Ica
dicubit gitunya, diciwit kok gitu. Itu sebenarnya saya harus mikir, saya mau nggak dicubit sama orang? Oh iya. Nah, ketika seorang muslim tidak berpikir sampai ke situ sehingga ia zalim kepada manusia lainnya, maka dia, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak disebut beriman seseorang gitu. Ketika dia tidak mikir apa yang dia lakuin ke orang lain, apakah dia mau mendapatkan perlakuan yang sama ya? Nah, termasuk juga Lydia itu dalam Islam ya tentu aja nggak boleh. Jadi itu kan poligami boleh, tapi kan tidak menghancurkan rumah tangga yang pertama. Kebanyakan poligami sekarang itu menghancurkan rumah tangga yang pertama. Dan laki-laki harusnya mengkondisikan si istrinya dan juga anak-anaknya. Dan emang Teh Ica nih, dikit lagi ya, poligami itu sendiri ya, itu saya bilang metode. Sama dengan kalau misalnya bilangnya, tapi kan sunnah Rasul, Rasul juga monogami lama loh sama Khadijah, kan? Bahkan lebih lama daripada poligaminya. Itu juga sunnah Rasul. Ya. Nah, ini metode. Silakan kalau misalnya kamu akan baik dengan poligami, silakan. Tapi kalau misalnya dengan poligami tersebut hilang sakinah, maka lebih baik monogami. Kayak misalnya mau nikah lagi gitu misalnya teh ya, kata suami teh. Tapi gara-gara menikah lagi itu kemudian si istri pertamanya jadi hilang sakinah misalnya. Itu juga lebih baik tidak seperti itu teh. Masya Allah. Itu juga di madhab Syafi'i sendiri saya ini dari guru saya, salah satu guru saya bilang, jadi ada keterangan di Al-Bayan, di kitab Al-Bayan. Jadi Imam Syafi'i bilang kalau misalnya beliau itu hanya menganjurkan seorang muslim itu beristri satu, menganjurkan gitu, beristri satu karena dikhawatirkan tidak bisa adil. Begitupun dengan mazhab Hanafi kalau nggak salah ya. Sebenarnya saya nggak terlalu mendalami mazhab Hanafi, tapi kalau nggak salah di Hanafi sendiri mayoritas itu menganjurkan beristri satu. Itu di poligami loh. Apalagi pelakor. Nah, udahlah itu malah bukan lagi dianjur. Iya, makanya gitu udah mentakan. Terus ada bahkan ada ini loh Teh Ica, saya ini sebelum nikah itu ada yang bilang ini real ya, bilang kayak gini, seorang suami itu nggak ada istilahnya katanya selingkuh. Kenapa? Karena suami itu boleh poligami, dan untuk poligami itu harus ada pendekatan katanya. Makanya nggak ada istilah selingkuh. Nah, ini di sini aja otaknya kan udah nggak ini ya, nggak ngeklik. Maksudnya tidak selingkuh di situ. Dia menganggap kalau pacaran setelah menikah untuk laki-laki itu diperbolehkan untuk PDKT. Padahal pacaran itu sendiri kan nggak boleh. Iya, benar Bang. Jadi panjang Teh Ica kalau misalnya dibahas. Itu mah. Jadi udahlah gitu ya, kalian teh udah para suami gitu ya. Masya Allah ya, para suami udahlah ya, bersyukur. Masya Allah. Sholat perbaiki ya, insya Allah. Soal aing bahas poligami bilang sunnah. Betul banget. 2 rakaat bari inget sarapan ya. Atau misal tahajud juga sabulan teh 2 kali unggul. Betul banget ya. Pengen yang lebih cantik istrinya pakein itu dong, skincare ya. Modalin gitu ya. Misalkan ningali itu mah lebih cantik, istri kita juga bisa di rumah ya. Harusnya juga dia mikir ada yang lebih benghar juga dari dia gitu. Ada yang lebih kaya gitu ya. Karena banyak sekarang laki-laki yang nggak tahu diri gitu. Udah mantep kaya. Geus mata benghar gitu kan, tapi mata jelalatan gitu. Aduh, Masya Allah, makasih nih hikmah yang bisa kita ambil banyak banget dari kisah layangan putus ini. Semoga kita terhindar Teteh dari Lydia di luar sana. Amit-amit ya, nauzubillahi min dzalik, amin. Nah, sekarang Teteh kita ada sesi selanjutnya ya. Minum dulu ya. Kita ya boleh Teteh. Aduh, Masya Allah, netizen kita ini memang kepo Teh. Pengen banget tahu pendapat Teteh nih ya mengenai sekitaran layangan putus ini. Lydia orang ketiga. Boleh Teteh ambil 2 pertanyaan yang beruntung ya. 2 pertanyaan beruntung. Dua ini dapat apa? Dapat giveaway tentunya, Masya Allah. Udah nanya dapat giveaway. Oke, Masya Allah. Aduh, ini ada pertanyaan dari Mbak Ni Vicky Willy katanya Teh. Yang ada banyak pertanyaannya Teteh, ada 4 ya. Aduh, beranak kita ambil salah satu aja ya. KB kayaknya nggak KB, enggak. Oke, pertanyaan pertama nih Teh katanya, bagaimana cara Islam menurut Teteh
memberikan solusi terhadap pasangan suami istri yang berselisih paham atau apapun itu agar tidak sampai bercerai, amit-amit ya, Masya Allah. Oke, yang kedua, bagaimana kita harus bersikap ketika diselingkuhi? Takut diselingkuhi atau dibohongi oleh pasangan. Oke, yang pertama kalau kita berselisih paham ya. Iya, biar nggak sampai bercerai, berarti tips mungkin ya dari Teteh ya. Kan sekarang Teteh udah tahun keberapa nih? Aku tahun kelima. Aduh, Masya Allah, pasti ada banyak banget cerita dong Teh ya. Boleh dong ini share ya. Sebenarnya ini sharing-sharing sama kita. Kalau bahasan ini sebenarnya harusnya itu di sebelum nikah juga ini jadi PR. Iya, nah Ica juga kebetulannya. Ica belum nikah. Jadi harus melihat pasangan itu yang sesuai dengan kita, yang agamanya baik. Terus yang saya sering bilang ke teman-teman, yang bisa diajak ngobrol. Jadi yang bisa yang mau diajak diskusi. Jadi nyambung Teh sama kita ya. Iya, dan kalau misalnya kita ada yang nggak enak bisa disampaikan. Gitu. Kalau berselisih paham gimana? Yang pertama Teh Ica, tugas seorang suami itu apa? Di dalam Al-Qur'an yang paling utama apa tuh? Memimpin bukan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu ar-rijal. Suami ya. CEO Moza ya. Masya Allah. Suami Teteh. Nah, ini bukan Arizal ya, itu Rizal, ini pakai J, pakai Jim, Arizal. Atau di dalam Al-Qur'an apa sih dalam bahasa Arab artinya itu jamak dari laki-laki. Jadi laki-laki itu adalah qawwamuna dan nisa, adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, jadi tugas suami pertama itu adalah memimpin istrinya. Karena tugas suami memimpin istrinya, maka yang harus istri tahu nih, kalau misalnya kita berselisih paham, tidak boleh ada dua matahari dalam satu ruangan. Oh, gimana tuh maksudnya Teh? Maksudnya jangan untuk istri nih, apalagi istri-istri yang relatif apa sih suka memerintah atau namanya apa gitu Teh? Apa sih yang over gitu? Iya apa namanya Teh? Yang alfa, yang dia biasanya alfa di lingkungannya, yang dia suka memerintah atau bosi gitu ya. Dia harus memerhatikan kalau suaminya adalah pemimpin gitu. Kalau suami pemimpin, sifat pemimpin itu dia tidak suka dipimpin, tidak suka diperintah. Iya. Jadi kalau misalnya ada suami salah, itu sampaikan, tapi tidak memerintah. Nah ini yang saya sering di awal-awal pernikahan di tahun kedua itu saya sendiri Ica, saya sendiri itu alfa. Kayak tahun pertama pernikahan Teteh. Saya sebelum nikah emang orangnya alfa gitu, maksudnya dominan. Dominan ya. Bahkan kepada Allah bilang, ya Allah mudah-mudahan saya dapat suami yang lebih dominan dari saya. Biar terlincak dulu. Iya, karena kitanya dominan ya. Karena sayanya dominan gitu. Nah di awal-awal pernikahan saya sering guntreng sama suami itu gara-gara saya dominan, suami dominan. Jadi saya kalau misalnya suami ada salah saya bilang, ya sih gitu ya. Juga nyaneng gitu suami. Iya gitu. Tapi sebenarnya dia lebih sabar dari saya. Tapi karena sayanya dominan, dianya dominan, jadi kan guntreng. Iya. Suami tidak mau dipimpin gitu, terus sayanya egois. Terus gimana caranya? Caranya sampaikan dengan baik, dengan cara tidak memerintah. Kalau saya biasanya dengan ngobrol. Misalnya ada yang saya nggak suka nih dari beliau, terus saya ngobrol kayak makasih ya hari ini, misalnya kita puji dulu dia, nuhunnya makasih lo hari ini udah ngasih apa, makasih udah nyari nafkah untuk Neng kayak gitu. Terus kita bilang kalau misal yang kemarin itu kan bilang mau nyuci piring ya misalnya Teh ya, misalnya Teh ya, lupa ya ya nggak nyuci piring, tapi kalau misalnya capek nggak apa-apa, nggak usah aja. Jadi bukan memerintah, tapi memberikan pengertian. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin suami saya entah sadar atau enggak, saya kalau misalnya ada yang ingin disampaikan kepada beliau, saya nyetel ustadz yang beliau suka. Misalnya saya ingin menyampaikan tentang keharusan seorang istri lebih romantis misalnya ya. Itu saya nyetel video di fullkeun volumenya, tarikun, dikerasin di samping beliau. Udah aja. Sampai beliau dengar ya. Beliau dengar. Jadi nggak harus kita yang bilang ya. Iya. Tapi jangan juga udah disetel gini. Dengerin. Nggak usah ya. Udah aja. Nggak usah dengerin tuh. Dengerin tuh. Nggak usah aja. Tuh kata Ustaz
juga apa. Nggak usah ya. Nah kayak gitu. Jadi dengan ngobrol dan juga sampaikan dengan cara yang baik. Dan kalau misalnya teman-teman belum menikah, angka baiknya teman-teman melihat apakah laki-lakinya itu bisa diajak ngobrol atau enggak. Kalau laki-lakinya nggak mau diajak diskusi, jangan. Karena banyak laki-laki yang dia itu egois, nggak mau dengerin kita. Orang gitu. Iya. Nah, suami yang baik itu mendengarkan. Itu dicontohkan juga oleh Rasulullah. Rasulullah itu pendengar yang baik, apalagi kepada Siti Aisyah dan juga istri-istri lainnya gitu ya. Masya Allah. Bahkan pernah dikisahkan, aduh saya lupa ini kisah tentang apa ya, tentang di zaman apa gitu. Jadi Rasulullah itu menyuruh para sahabatnya untuk menyembelih kambing, disuruh, terus para sahabatnya itu tidak melaksanakan, disuruh lagi tidak melaksanakan. Akhirnya Rasulullah pulang ke salah satu istrinya, saya lupa istrinya siapa, tapi bukan Siti Aisyah ya. Lalu beliau bilang, ini gimana ya, kok para sahabat nggak mau menyembelih kambing? Terus kata istrinya, Rasulullah coba dicontohin, jadi jangan ngomong, Rasul langsung aja nyembelih kambing, nanti mereka pasti ngikutin. Nah akhirnya Rasulullah mengikuti itu. Bukan berarti di kisah ini Rasulullah masa nggak tahu solusinya. Enggak, Rasulullah udah tahu solusinya. Rasulullah mau memberi hikmah kepada kita para suami, andai kata kalian perlu wadah atau perlu tempat untuk berdiskusi, yang pertama harus kalian lakukan adalah datangi istri kalian. Masya Allah. Gitu. Jadi istri itu kan, istri yang baik itu kan menenteramkan hati ya, menyejukkan pandangan, Masya Allah. Hati. Bagaimanapun caranya, caranya bisa beda-beda. Ada yang dengan caranya memakai baju yang solehot di dalam rumah ya. Ada yang caranya dengan ngelawak. Misalnya Teh Ica nanti udah nikah, caranya teh stand up tiap hari. Ada yang dengan caranya dengan memberikan nasihat. Tapi intinya itu memberikan ketenangan hati kepada suami. Metodenya bisa beda-beda. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua selanjutnya tadi tuh yang bagaimana kita harus bersikap katanya Teh kalau diselingkuhin atau dibohongin lah, jangan diselingkuhin ya, dibohongin oleh pasangan ya. Misalkan auzubillahi min zalik ya. Aduh alhamdulillah suami saya belum pernah bohong belum pernah ketemu gitu. Enggak pernah kayaknya, insya Allah ya. Ada tuh. Enggak ya, insya Allah ya. Tapi ini mah jika aja deh. Jadi bagaimana tipsnya? Gini, banyak ibu-ibu di luaran sana yang ngerasa perlu bertahan ketika suaminya melakukan maksiat. Jadi kalau misalnya kebohongannya itu adalah kemaksiatan, jangan bertahan. Gitu. Kalau kebohongannya kemaksiatan ya. Terus apa sih kayak misalnya selingkuh. Kayak misalnya tuh kalau selingkuh, kenapa kamu harus bertahan gitu? Atau suami kamu misalnya teh malah judi misalnya. Judi. Misalnya ya. Bang Oma. Kenapa kamu bertahan? Itu udah kemaksiatan. Jadi kayak terus gimana cara kita ngobrol ke suami? Ini kamu salah kayak gimana? Kalau misalnya naudzubillah suami kamu selingkuh dan selingkuhnya udah mulai ada physical touch misalnya kayak gitu, itu coba kamu bilang ke suami kamu, ini kesalahan mau kalau misalnya kamu punya harga diri, sebenarnya nggak usah bilang mau berlanjut sama aku, pilih aku atau dia. Sebenarnya kalau dibawa ke pengadilan itu udah cukup buat jatuh hulu ya, jatuh apa sih, cerai dari istri, namanya hulu kan. Nah itu udah cukup. Jadi kalau misalnya kebohongannya itu melanggar syariat, jangan mau kalah. Itu yang pertama. Tapi dengan cara yang elegan. Jangan banting panto, banting garpu misalnya. Melukai diri apalagi ya. Jangan ya Teh ya. Ya kalau nyekek mah bayar. Jangan ya. Pokoknya yang kayak gitu, tapi dengan cara yang elegan gitu ya. Tapi kalau kebohongannya hanya kebohongan yang misalnya dia beli helm harga 700.000, bilangnya 200, bilangnya teh mending 200 padahal 700.000. Nah kebohongan yang seperti ini komunikasikan juga dengan suami. Kayak misalnya saya pribadi itu suami nggak pernah berbohong, alhamdulillah. Tapi
pernah beberapa kali misalnya ngasih uang ke keluarganya. Iya. Saya bilang ke beliau, AA, saya nggak pernah, Neng nggak akan melarang AA untuk ngasih ke keluarga. Dan AA juga nggak punya kewajiban untuk izin ke Neng. Iya. Itu adalah harta AA dan keluarga AA juga keluarga Neng. Tapi boleh nggak kalau misalnya Neng dihargai dengan cara AA ngomong ke Neng, bukan izin. Iya. Jadi ngomong. Jadi biar aku, oh ya ampun suami aku tuh care gitu ya, peduli banget sampai sama aku, kehadiran aku tuh ada gitu. Jangan jadi ngerasa dianggap gitu ya. Jangan sampai misalnya ngasih uang ke orang tua terus sembunyi-sembunyi, ngobrol aja, bukan izin, ngomong. Biar apa? Biar kita tahu juga ya Teh ya. Di situ tuh ngerasa dihargai. Oh iya, aku tuh ada loh, aku dihargai loh oleh suami. Jadi suami, jadi kayak gitu, diomongin aja. Jadi ngobrolin baik-baik ya Teh ya. Ngobrolin baik-baik. Oke, Teteh ada pertanyaan terakhir nih ya. Mbak Yulia B 98 katanya. Teteh, rumah tangga itu tidak sehari 2 hari ya. Seringkali dilanda kebosanan. Iya gak Teh? Iya. Enggak juga. Enggak bosenin, gemesin tiap hari ya. Pasti ada katanya sering cekcok atau hal-hal sepele ya. Terus atau misalnya ada godaan dari luar lah ya yang bikin kita cekcok gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apa seorang istri aja yang harus ngalah atau saling gitu? Jadi kalau misalnya Teh Ica kalau misalnya ketemu sama orang nikah misalnya, terus Teh Ica ngedoainnya apa? Barokallah, semoga menjadi keluarga istri yang sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Nah, sakinah mawaddah warohmah itu sebenarnya ini bisa jadi solusi buat kebosanan itu. Apa sih sakinah? Apa sih mawadah? Apa sih itu rohmah? Gitu. Iya. Jadi ada di apa sih di Arum? Apa sih? Oh, jadi di surat Arum wa min ayatihi an khalaq Arum ya. Arum ayat 21. Wa min ayatihi ini sering banget kalau ada nikahan. Terus MC-nya biasanya ngomong ini ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi kata Allah dari salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan dari golongan kalian azwaj. Jadi pasangan-pasangan hidup, istri-istri, litaskunu ilaiha untuk menenteramkan hati kalian. Nah, sakinah di sini. Litaskunu ilaiha untuk menenteramkan hati kalian, wa ja'ala bainakum dan menjadikan keduanya mawaddah warohmah, mawadah dan warohmah. Nah, sekarang apa itu sakinah, apa itu mawadah, apa itu rohmah? Kita skip dulu deh sakinah, langsung dulu ke mawadah. Mawadah itu adalah rasa cinta yang menggebu-gebu. Jadi dari dalam diri. Iya, bogoh gitu. Kayak misalnya Teh Ica ngelihat seseorang kayak deg-degan bogoh. Jadi rasa cinta yang menggebu-gebu yang dihasilkan oleh fisik. Jadi misalnya Teh Ica suka ke dia karena dia ganteng, karena fisiknya karena dia suka memberi, karena dia pintar masak, karena dia banyak duit misalnya, karena dia ini, karena dia itu mawadah. Nah, kalau misalnya kita lagi ada di posisi rumah tangga, mawadah ini bisa nggak dibentuk? Bisa. Jadi harus dibentuk mawadah ini. Gimana caranya? Misalnya seorang istri dengan cara selalu berpakaian yang dia sukai, misalnya kayak kemarin suami misalnya minta harus begini, harus begitu. Terus suami yang kalau pulang ke rumah misalnya bawa makanan, itu mawadah. Cinta yang dihasilkan oleh fisik di sini tuh bukan hanya fisik jasmani ya, tapi kayak dia begini, dia begitu, itu mawadah. Nah, gimana biar nggak bosen? Harus ada mawadahnya, itu harus bervariatif. Jangan gitu aja. Saya juga sering ngobrol kok sama suami gitu ya. Maunya kayak gimana? Terus biar seru gitu ya. Bahkan dalam hal parfum aja, saya pernah ngasih parfum ke dia. Terus saya bilang, saya punya 2 parfum. Bilang aja ini A dan B. Saya sebenarnya suka yang A. Terus saya bilang ke suami, A suka yang mana? Neng mau pakai parfum, A suka yang mana? Ternyata dia suka yang B.
Padahal saya sebenarnya suka yang A. Itu yang saya pakai B. Nah ini mawadah nih. Iya. Jadi rasa cinta yang menggebu-gebu karena sesuatu. Ini mawadah. Nah itu bisa divariasikan. Atau misalnya tiba-tiba suami cek si istri nata AA, bisa nggak kali-kali AA pakai baju SD misalnya biar gemes gitu ya, unyu-unyu. Ini mawadah juga gitu. Masya Allah. Boleh divariasi. Boleh ya. Nah biar nggak bosan kayak gimana ya, kayak gitu. Iya. Gitu. Nah terus misalnya suami lihat kok ada nggak sengaja kelihatan, terus langsung nunduk mata, nggak sengaja ngelihat perempuan misalnya rambutnya dikeriting misalnya, kelihatan auratnya gitu. Iya, aduh tapi kok cakep ya. Tapi kan di rumah aku punya bebek. Iya, tinggal aku keritingin ya sama rambutnya. Rambutnya sampai dikeritingin juga misal ini atau kemana diluruskan ya, juga sapu. Juga sapuin bebas. Bebas pokoknya, itu adalah milik kami. Nah, itu adalah di sini mawadah. Yang kedua adalah mawadah warahmah. Rahmah ya. Rahmah itu adalah kasih sayang dengan ketulusan. Jadi tulus aja. Benar-benar tulus dari tanpa hati. Tanpa apapun. Aku terima kamu apa adanya gitu ya. Iya beneran. Tanpa bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu baik. Itu tulus. Tulus karena dia mencintai istrinya. Bukan hanya sebagai kewajiban dia sebagai suami, bukan sebagai kewajiban dia sebagai istri. Itu adalah rahmah. Nah kemudian kalau misalnya mawadah dan rahmah ini sudah terjalin, maka di taskunu itu akan adanya sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan hati. Kalau misalnya kita melihat suami, hati jadi tenang. Kalau suami melihat istri, hati jadi tenang. Nah ini mawadah dan rahmahnya juga harus dibangun. Jadi harus ada variasi ngobrol. Pengennya kayak gimana? Komunikasi aja ya Teh. Biar nggak bosen. Sekali-kali staycation bareng, kali-kali tidur di hotel. Jangan aduh mahal, enggak, sok aja kali-kali berduaan. Titipin misalnya anak ke ke siapa gitu ya, staycation bareng, it's okay. Masya Allah, aduh luar biasa sekali ya, hari ini kita ditemani oleh Teh Selin. Masya Allah, menginspirasi sekali. Masya Allah, terima kasih loh Teteh tipsnya ya. Bukan hanya untuk yang udah berkeluarga ya, Ica sebagai yang belum nikah gitu ya. Masya Allah, banyak ilmu yang bisa didapat di podcast ini. Masya Allah, iya sharing ya. Masya Allah. Masih banyak di luar sana yang pengalamannya lebih banyak. Masya Allah. Semoga di podcast ini kita bisa memberikan berbagai tips gitu ya, hikmah yang bisa kita ambil. Amin. Semoga berkah juga gitu. Oke, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian ya podcast kita kali ini. Semoga ada season selanjutnya, episode selanjutnya gitu ya, bisa ngundang lagi Teh Selin ke sini. Masya Allah. Makasih loh Teteh udah nyempetin ya di tengah-tengah waktu yang begitu sibuknya. Teteh sibuk nulis ya, Masya Allah. Makasih banyak. Oke, nih buat sista-sista di rumah ya yang sibuk rebahan nih Teh ya, sibuk rebahan tapi pengen punya penghasilan, bisa banget di Moza Indonesia join ke agenan di www.agenmozaindonesia.com ya, gabung ke Agen Moza Indonesia. Makasih ya Teh Selin ya, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.